Pun yang harus kami alami hal yang tidak baik, kami tetap mengucap syukur. Karena hidup kami dalam tangan-Mu, hidup kami dalam pikiran-Mu, dan hidup kami dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita nyanyikan segenap hati kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Yes Lord, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami rindu selalu menyembah kepada Engkau ya Bapa. Ku membalas kasih-Mu. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau. Kami percaya Ku Tuhan, sembah saat kami mengangkat tangan kami, Engkau yang turun tangan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau selalu menyembah kepada Engkau ya Bapa. Kau sumber pengharapan kami. Kau sebagai penolong kami ya Bapa. Ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau baik. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, ini ungkapan hati kami. Kok kami mau selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan sepanjang hidup ini Engkau begitu baik. Kau sangat baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pagi siang ini Tuhan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau masih pagi tepuk tangannya nggak kayak tadi kayaknya. Coba tepuk tangan yang paling semangat. Buat Tuhan kita, baru 50%, 75%, 100%. Coba ya, senior blessing. Sekali deui, senior blessing. Oke, sekarang kasih tos cari 10 orang Tuhan baik. Katanya, wah. Yo. Yo tepuk tangan sama-sama. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mau angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. ya oh keren, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. tetap baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus teh baik euy. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir Hidupku angkat dua jempolnya, Tuhan Yesus baik.
amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, Sungguh amat baik, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang naik turun ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, Yuk gerak sama-sama. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih kencang lagi ya. Tuhan Yesus. Baik, sungguh amat baik. Keren. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebentar. Saya melihat di sini walaupun bapak-bapaknya nggak banyak, tapi pasti suaranya ada. Amin. Amin. Coba nanti gantian bapak-bapak baru ibu-ibunya. Kencengan yang mana, oke? Tangannya semuanya sama-sama. Siap ya? Bapak-bapak dulu ya, katakan Tuhan Yesus baik ya. Tuh, God, Tuhan Yesus baik. Bapak-bapaknya aja. Wah keren, ayo bapak-bapak. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Ibu-ibunya ikut ya. Bapak-bapaknya Tuhan Yesus. Bapak-bapaknya aja. Untuk selama-lamanya Tuhan. Sekarang wanitanya ibu-ibu. Tuhan Yesus. Wow. Woo. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Atas sekarang lebih kencang lagi. Oh oh oh. Sekarang lambaikan tangan bareng-bareng. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan wuh. Lebih kencang lagi wuh. Dari depan sampai belakang wuh. Oh, mereka kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mau lebih lagi menari buat Tuhan, amin. Bila sungai sukacita Tuhan terus mengalir, amin. Waktu sungai sukacita Tuhan mengalir, kita akan semua terus mau dipimpin oleh Tuhan, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sama Tuhan, yuk. Yeah. Katakan sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir. Katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Muter ya, muter ya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya, katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalam kencang. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. muter ya. Sempit gak apa-apa. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada Dalamku gerak ke kiri dulu, kiri mengalir, mengalir. bersamamu. Kanan-kanan bersuka di dalam, kiri lagi. Mau ikutin Tuhan ya. Tangannya sama-sama melayani, melayanimu Tuhan. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Citaku penuh Mengalir ke kiri sama-sama, mengalir yo. bersama
Kami mau terus dipimpin oleh Engkau, di dalammu. melayanimu, Ibu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Siapa yang buat sukacita kita? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Senior Blessing. Senior Blessing. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh duduk silakan. Gitu dong ya. Senior Blessing itu berbuah, perkasa dan tetap segar. Amin. Kayak masih muda banget semuanya. Amin. Ya. Masih umur 30 kayak yang di sini semuanya ya. Wih. Ya. Tambah 30 lagi. Ya. Yuk kita mengucap syukur. Waktu kita mau dipimpin sama Tuhan gak cuman hari ini. Tetapi sampai akhir kita mau terus dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ya karena cuman Tuhan yang buat sukacita kita menjadi penuh. Gak ada yang lain. Yuk kita datang sama Tuhan saat ini. Biar pujian ini menjadi doa kita, renungan kita. Kita mau dipimpin oleh Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Hidup kita bukan kita lagi tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Makasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan Yesus, pimpin kami. Kuasai kami Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami. Aku kuat bukan karena aku bisa bukan karena aku, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang menghidupkan dan membangkitkanku. Aku kuat bukan karena aku bisa bukan karena aku, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang menghidupkan dan membangkitkanku. Bimbing aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Amin Tuhan. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Kau yang mau sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat dia. Ini kami Tuhan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Aku kuat bukan karena aku bisa bukan karena aku, tapi karena Roh-Mu Tuhan
yang menghidupkan dan membangkitkanku. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiran. Amin Tuhan. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiran. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Kau yang mau saat ini angkat kedua tanganmu, katakan, pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Benar kata pujian yang kami naikkan bersama-sama pada saat ini. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, namun semata-mata hanya oleh karena kekuatan Roh-Mu yang membangun kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat kami datang bersama-sama pada siang hari ini, kami mau memuji dan menyembah Engkau, meninggikan akan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang keluar dari dasar hati kami itu sungguh-sungguh membawa keharuman bagi nama Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga benih-benih itu boleh jatuh ke tanah hati kami yang sudah dipersiapkan oleh kuasa Roh Kudus, agar dapat bertumbuh, berbuah-buah lebat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Pada siang hari ini, Dia boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Haleluya. Semua yang diberkati katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senior blessing yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Siang hari ini saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada seluruh pengurus, terutama Bapak Tias yang saya kenal, Bapak Gunawan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah dipersiapkan oleh pengurus, yaitu dipimpin sampai akhir. Siapa yang dipimpin dan siapa yang memimpin. Nah, kita akan sama-sama lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang
terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Kita simak bersama-sama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia dan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus ketika Dia menderita, mati, dan bangkit dari kematian. Dia tidak membiarkan saudara dan saya sendirian di dalam mengarungi kehidupan yang ada di dunia ini. Dia telah mengutus satu pribadi, oknum ilahi yang sama dengan Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi yang setara di dalam kuasa, kemuliaan, dan keabadian. Ini di dalam Alkitab dikenal dengan Allah Tritunggal. Memang sulit pengertian daripada Allah Tritunggal ini untuk kita pikirkan. Tetapi ada satu makna yang jelas, bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Satu hakikat di dalam tiga pribadi. Itulah Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari salah satu dari 4 pelayanan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Bapa adalah pelayanan Roh Kudus yang pedagogis. Artinya apa? Pelayanan Roh Kudus atau karya Roh Kudus yang memimpin, menghibur, dan mengajar kepada saudara dan saya. Roh Kudus yang memimpin itu menyertai aktivitas dalam kehidupan kita, bukan hanya sampai tua, tapi sampai akhir hidup kita, sampai menutup mata. Oh, luar biasa, saudaraku. Berbicara tentang usia senja, itu sangat unik dan sangat menarik. Momentum yang paling indah itu kalau kita berbicara tentang usia senja. Usia emas, kata orang. Usia yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Beri kemuliaan dong. Yes. Usia emas. Oh, luar biasa itu dampaknya. Bagi saudara dan saya, memasuki usia emas itu memasuki masa-masa yang sangat membahagiakan. Bukan masa-masa yang sangat menyedihkan. Usia emas bukan hanya saudara dan saya harus bersantai-santai. Tetapi saudaraku, usia emas ini banyak sekali telah dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak kaum lansia dalam berbagai macam kesibukan dan juga berbagai macam aktivitas mereka. Mungkin melalui apa? Hobi. Mungkin melalui
unjuk akan kepribadian di tengah-tengah masyarakat. Wah, luar biasa, saudara. Kaum parentalia atau kaum lansia ini, mereka tidak mau kalau diperlakukan sebagai orang-orang yang akan menjadi beban hidup bagi keluarganya. Enggak mau. Mereka juga tidak mau kalau kehidupan di hari tuanya dianggap sebagai bayang-bayang. Ada, tapi dianggap enggak ada. Dan apalagi yang paling menyedihkan, dan mereka akan tolak benar-benar, adalah sesuatu kalau semua keluarga mengasingkan mereka ke rumah panti jompo. Oh, pinter. Enggak mau kan? Enggak mau. Enggak mau kalau ke rumah panti jompo. Karena apa? Walaupun kekuatanmu itu berkurang, walaupun semangatmu tidak menggebu-gebu seperti pada waktu kamu masih muda, tetapi saya yakin roh yang ada di dalammu masih bergelora. Karena engkau memiliki aset dan engkau memiliki harapan untuk menikmati masa tua yang membahagiakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, hidupmu dan hidupku harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita lihat sekarang pimpinan Roh Kudus yang menjadikan kita para lansia ini bermakna dan bermartabat. Wow. Ada 3 hal yang kita perlu untuk simak bersama-sama. Yang pertama, dibentuk menjadi berharga. Nah, saya tampilkan ini gambar apa? Ada yang bisa tahu? Oh iya. Tahu. Ini adalah kintsugi. Kintsugi. Seni tradisional dari Jepang pada abad ke-15. Di mana seni ini adalah merupakan satu seni yang antik, unik. Untuk memperbaiki dan menyatukan kepingan-kepingan dari tembikar atau porselen atau keramik yang pecah berantakan. Disatukan kembali sehingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi dan berkualitas. Awalnya Bapak Ibu, seorang shogun atau pemimpin di Jepang yang bernama Ashikaga Yoshinoya. Ashikaga Yoshimitsu, maaf, bukan Yoshinoya kita makan itu ya. Ashikaga Yoshimitsu. Suatu pagi dia menikmati akan breakfast atau makan paginya dengan sangat nikmat. Tanpa sengaja Bapak Ibu, tangannya menyenggol mangkuk teh. Bukan saja isinya yang tumpah, tapi mangkuk teh itu jatuh dari meja dan berantakan di lantai, pecah berkeping-keping. Dia kaget, menyesal. Kenapa? Karena mangkuk teh ini merupakan salah satu dari benda kesayangannya yang antik, yang langka, yang tidak bisa tergantikan. Berbagai usaha dia sudah lakukan. Pergi ke China, pergi ke India, hanya untuk memperbaiki mangkuk teh yang pecah berkeping-keping. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu. Di dalam kekesalan, di dalam rasa bersalah, akhirnya dia menjumpai seorang pengrajin yang sedang merapatkan kembali kepingan-kepingan tembikar yang pecah itu.
dengan sebuah lem yang namanya urusi. Lem ini berasal dari getah pohon tumbuh-tumbuhan alamiah yang ada di Jepang. Setelah itu dia taburi dengan bubuk emas atau bubuk perak atau bubuk platinum. Sehingga retakan-retakan yang tidak beraturan itu nampak begitu indah dan alami. Itulah kintsugi. Itulah kintsugi. Begitu indah dan alami. Karya seni ini Bapak Ibu Saudaraku akhirnya menjadi populer dan dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga tidak hanya tembikar, tetapi benda-benda kuno yang antik, yang mahal harganya, yang sudah retak atau sudah pecah, dapat diubah kembali menjadi berfungsi sambil dinikmati keindahannya. Luar biasa. Filosofi dari Jepang ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sesuatu yang pecah, yang retak, yang hancur, kalau diperbaiki dengan segala kesabaran hati, akan dapat melahirkan satu cerita yang baru. Bahkan satu ciptaan yang baru, yang jauh lebih indah daripada sebelumnya. Retakan-retakan yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku, terutama di dalam hati kita, mungkin karena ketersinggungan, karena omongan sesuatu yang nyelekit, yang menusuk hati, sehingga kita menjadi kecewa dalam hidup ini. Akar pahit. Padahal saudaraku, semuanya itu merupakan sarana di mana cahaya dan kasih Tuhan bersinar terang, dan saudara dan saya menjadi saksi keindahan dari the kintsugi of God. Padahal justru karena saudara dan saya pernah mengalami keretakan. Jadi saudaraku, tidak perlu khawatir tentang ketersinggungan yang menyebabkan luka dalam hati kita. Kenapa? Roh Kudus sanggup memimpin dan membentuk saudara dan saya, memulihkan kita menjadi sesuatu yang baru, indah, lebih indah dari sebelumnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, selain dibentuk menjadi berharga, cara menjaga relasi dalam keluarga. Ini pimpinan daripada Roh Kudus. Ini penting dalam kehidupan berumah tangga. Ada dua hal yang akan saya singgung. Yang pertama, bijak dalam mengelola konflik. Hidup ini tidak selalu dan selamanya enak-enak aja. Suatu hari, suatu saat pasti ada ketersinggungan. Siapa sih yang nyinggung itu? Orang jauh? Enggak mungkin. Orang dekat, pasangan kita sendiri bukan? Pasangan yang sudah usia lanjut dan sangat lanjut, bernama Percy Aerospis, 105 tahun, dan istrinya Florence 100 tahun. Wow, mungkin ini adalah manusia yang tertua ya di dunia. Mereka berdua namanya tercatat dalam The Guinness Report. Karena apa? Karena mereka berdua berhasil mempertahankan bukan saja keutuhan rumah tangga, tetapi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya selama 80 tahun. Wow, luar biasa.
80 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang dengan pasangan berapa tahun? Paling gocap lakcap lah ya. Sudah sering berantem, benar enggak? Nah itu yang senyum pasti merasain itu. Ini 80 tahun dapat mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Nah Bapak Ibu, pada saat peringatan happy anniversary, happy wedding anniversary yang ke-80 ini, di rumahnya yang besar, dirayakan bersama dengan seluruh keluarga besar, anak, menantu, cucu, cicit, canggah, sampai yang lainnya. Banyak sekali. Kemudian saudara-saudara yang dekat, tetangga. Perayaan ini diberikan tema Year to Remember. Tahun yang harus dikenang. Wah, luar biasa 80 tahun. Usia pernikahan 25 tahun disebut perkawinan apa? Perak, pinter. 50 tahun, 75 tahun, 80 tahun, mbuh ora weruh. Ora ngerti. Pokoknya hebat deh, ya. 80 tahun Bapak Ibu Saudaraku. Setelah perhelatan itu selesai, ada seorang jurnalis atau seorang wartawan mewawancarai kehidupan mereka. Wah, wartawan ini usil, nanya dia, Bapak dan Ibu maaf ya, apa sih rahasianya? Kok bisa mempertahankan kedamaian dan juga harmonisasi dalam keluarga selama 80 tahun? Pasti ada apanya. Nah, apanya dong, bukan. Kemudian Florence yang menjawab lebih dahulu. Dia langsung ngomong, kami tidak akan pergi tidur sebelum kami menyelesaikan konflik yang terjadi hari itu. Wow. Karena gak enak rasanya pergi tidur dengan hati yang panas dan memendam kemarahan. Lebih baik sebuah ciuman mesra yang memberikan kedamaian sehingga dapat menghantar istirahat kami sepanjang malam. Wow, luar biasa. Jangan tepuk tangan dulu Pak Gunawan. Bener enggak? Itu masalahnya. Kalau sudah perang satu hari itu, diem-dieman sepanjang hari, sepanjang malam. Kalau tidur, guling ini di tengah. Sebagai apa? Jalur Gaza. Ini jalur peperangan. Gak boleh dilanggar. Sebelah sana Israel ngadep ke sana. Sebelah sini Palestina ngadep ke sini. Wah, tanpa bersentuhan, tanpa ngomong. Bener gak? Enggak? Ya, enggak jujur itu. Padahal firman Tuhan kan mengingatkan, sebelum matahari terbenam haruslah sudah ada damai. Tapi enggak, sampai pagi besok enggak damai-damai, saudara. Luar biasa. Pasangan yang tua ini memberikan satu teladan yang indah. Itu tadi pendapat dari Persi. Pendapat dari Florence. Sekarang Persi maju. Apa yang dikatakan? Cara menjaga, bijak dalam mengelola konflik, memberikan pujian kepada pasangan. Nah, siapa di sini yang suka memberikan pujian kepada pasangannya? Gak ada. Pak Tias, gimana Pak Tias? Saya mau pulang aja. Gak ada. Saudaraku, dia ngomong, saya masih ingat kata Persi, pada saat ulang tahun yang ke-50, ulang tahun pernikahan yang ke-50, ulang tahun apa? Mas, berarti 30 tahun yang lalu. Umur daripada Persi adalah berapa?
75 tahun. Sedangkan istrinya 70 tahun. Pada saat bangun pagi, dia dengan lantang mengatakan, Persi, sayangku, waduh, sekalipun gurat-gurat ada di wajahmu karena tua, tetapi engkau masih meninggalkan sisa-sisa kecantikan yang luar biasa. Wow, nanti dulu, bukan karena ke salon loh. Enggak. Bangun pagi masa ke salon, emang cantik. Aku bersuka cita bahagia memiliki istri semacam engkau, sayang. Waduh. Engkau bukan hanya wanita yang begini, kata dia. Engkau pinter masak, engkau cekatan, engkau hebat di dalam membina keluarga. Anak-anak kita sukses semuanya. Waduh, itu karena engkau. Dengerin ya sayang. Seumur hidupku akan senantiasa mencintai engkau sampai aku menutup mata. Wow, ada enggak yang begitu? Makanya jangan tepuk tangan dulu Pak Gunawan. Enggak ada. Responnya apa Bapak Ibu? Responnya apa Florence? Dia langsung bangun seperti loncat dari tempat tidur. Berjalan cepat menuju ke dapur. Wow. Sampai Persi bingung ngapain dia. Tapi dia tenang dan selalu menunggu di tempat makan. Apa yang dilakukan? Biasanya Florence menyediakan 1 layer roti yang dipanggang, kemudian diolesi dengan mentega. Pagi itu beda pagi itu. Bukan 1 layer, 1 tangkep. Belum selesai. Di tengahnya diselipin ceplok telur mata sapi. Bukan mata sapi itu biasa. Hari itu telur mata kebo. Gede banget, bukan dari endok ayam, endok entok Bapak Ibu. Belum selesai saya ngomong. Biasanya disertai dengan 1 cangkir kopi pahit. Wow. Hari itu beda, pagi itu beda, 1 pitcher. Coba bayangin, terus diminum sehari, 2 hari 2 malam gak akan bisa tidur. Terus aja memuji dia. Pujian itu aset loh Bapak Ibu. Tapi sering diremehkan. Jangan cuma cari-cari kesalahan pasangan aja. Saya pernah mendengar kesaksian dari ibu yang cerewet. Maaf ibu di sini nggak ada yang cerewet. Suami saya itu nggak ada perhatian sama saya. Bayangin, kita udah kawin 2,5 tahun. Sandal capit saya putus, dibiarin aja. Terus temennya yang ngomong, kalau kalung berlian itu siapa yang beliin Bu? Ya suami. Loh coba. Cari-cari kesalahan. Sandal jepit puluhan ribu dibandingkan dengan berlian yang puluhan juta. Itu loh, gak mau muji. Muji itu aset Bapak Ibu. Hari ini mau gak mulai muji? Hebat Pak Dias. Muji ya, apapun dipuji. Memuji jauh lebih baik daripada ngenyek. Apa bahasanya ngenyek itu? Iya, ya itu pintar ibu-ibu, pernah ya? Nah, saudaraku yang terkasih, 2 hal ini menyebabkan sesuatu yang sangat berbeda karena pimpinan Roh Kudus. Tapi nanya ke Pak Eko, Pak Eko, saya kan orangnya itu diem, gak seperti yang lain. Gimana cara memujinya? Saya kasih tips. Nanti di rumah baca itu Kidung Agung pasal 4 ayat 1. Ini loh cara memuji pasangan di sini. Kita tanya pakarnya, siapa? Salomo, istrinya berapa? 1.000. Wow,
dia pasti ciamik, saudaraku. Baca nanti Kidung Agung pasal 4 ayat yang pertama. Kasihku. Wah, lihat tadi. Luar biasa, itu caranya memuji. Tanya kepada pakarnya. Nah, kemudian setelah itu mereka berdua kompak. Percy dan Florence mengatakan, cinta kita terpaut begitu erat. Karena ada satu dasar, yaitu pengampunan. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Pengampunan. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam quote seorang yang bernama Robert Mueller. Mengampuni adalah bentuk cinta yang tertinggi dan terindah. Sebagai imbalannya kamu akan menerima kedamaian dan kebahagiaan yang tidak ternilai. Wow. Sulit nggak mengampuni? Tergantung sikon, nggak boleh. Tergantung kuasa Roh Kudus. Dengan segala yang ada dan kita miliki kekuatan kita, gak mungkin saudara dan saya bisa mengampuni. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk bisa memberikan pengampunan kepada sesama kita. Amin. Yang ketiga, pimpinan Roh Kudus menjadikan para lansia bermakna dan bermartabat menjadi ahli waris Tuhan. Inti daripada perubahan hidup orang percaya setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah menghasilkan buah roh. Itu intinya. Tidak peduli tua ataupun muda. Kita menghasilkan buah roh. Rasul Paulus menempatkan kasih di tempat yang pertama dan utama di antara 9 karakter buah roh yang lain. Kenapa? Karena kasih adalah warisan dari Allah. Kasih itu warisan dari Tuhan. Bukan sekedar kasih biasa. Kasih manusiawi yang banyak ego dan menuntut, bukan itu. Tetapi kasih agape yang dicurahkan Tuhan dalam hatimu dan hatiku oleh kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dapat mengasihi sesama kita, pasangan kita, keluarga kita, tempat di mana kita beraktivitas dengan tulus hati, bukan dengan pamrih. Hanya kuasa Roh Kudus. Ya, sekarang kita akan melihat peribahasa mengenai tingkat kasih yang terukur dalam realita kehidupan. Ada 3. Yang pertama, kasih anak itu sepanjang galah. Galah itu bambu. Sangat terbatas Bapak Ibu. Dibandingkan dengan pengorbananmu dan pengorbananku bagi anak-anak kita. Sangat terbatas. Ketika mereka sudah sukses, ketika mereka sudah membina keluarga, seringkali kaum lansia, orang tua dilupakan. Disalahpahami. Disalah mengerti. Mungkin karena terpengaruh oleh satu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 yang salah ditafsirkan. Oleh sebab itulah laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya merupakan satu daging. Arti meninggalkan itu bukan memutuskan hubungan atau tidak mau mempedulikan, bukan. Di sini arti meninggalkan mengajarkan kepada laki-laki itu untuk apa? Untuk berani mandiri
melepaskan diri dari ikatan ketergantungan kepada orang tua. Dan terjadi sedikit pergeseran prioritas, tapi bukan menghancurkan hubungan antara anak dan orang tua. Jangan disalahartikan. Yang kedua, kasih ibu sepanjang jalan. Jalan yang bagaimana? Jalan yang berliku, jalan yang menanjak, jalan yang menuruni lembah yang curam dengan batu dan kerikil yang tajam. Jalan yang begitu penuh dengan perjuangan, tapi tanpa lelah. Orang tua senantiasa memberikan kasih yang murni kepada anak-anak mereka. Seperti air yang mengalir. Sekalipun kasih anak seringkali berbeda dengan kasih mereka. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah menuntut. Tapi sungguh-sungguh keluar dari dasar hati. Kasih yang murni bagi anak-anak mereka. Kasih ibu sepanjang jalan. Tapi kita lihat kasih Allah sepanjang kehidupan. Inilah kasih yang sempurna. Kasih Allah yang sangat luar biasa. Tulus, ikhlas. Tidak pernah menuntut. Rela untuk berkorban. Bahkan mengorbankan nyawanya hanya untuk memberikan ampunan. Memberikan rahmat. Memberikan damai sejahtera. Memberikan berkat. Yang sangat indah dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui kemuliaan dan kebesaran namanya. Oh, luar biasa saudara. Jadi kesimpulannya, pepatah ini menyadarkan kepada saudara dan saya bahwa sebesar apapun kasih anak terhadap orang tua, tidak akan pernah menyamai kasih orang tuanya kepada mereka. Dan di atas semua kasih sayang manusia tersebut, masih ada kasih Tuhan yang sempurna dan tanpa batas. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, menjadi tua itu sudah pasti. Tapi menjadi opa dan oma yang bermakna dan bermartabat, itu sebuah pilihan. Bukan dengan kekuatan dan kekuasaan kita, tidak. Tapi tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita akan mampu menjadi manusia-manusia atau orang-orang tua yang bijaksana. Dan menjadi berkat bagi generasi penerus. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Refnya saja ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku.
dengan sungguh-sungguh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes God. Mengalirlah di tempat ini. Mengalir di hati semuanya yang hadir. Oh Roh Kudus, Pulihkanku. pulihkanku. Mengalirlah. Mengalir Saya serahkan pada Bapak Tias. kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup. Sekali lagi taruh tangan kananmu di dadamu, saudara. Mengalirlah Kuasa Roh siang hari ini, mengalirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. mengalirlah Hanya Roh Kudus yang memampukan kami dapat mengasihi. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami satu dengan lainnya Tuhan dipulihkan. Kami tidak menyimpan Tuhan segala kepahitan, segala kekesalan. Tapi sungguh Tuhan, hanya oleh karena kasih daripadamu, pimpinan daripada Roh-Mu yang memulihkan hati kami. Kau yang memimpin kami tidak hanya hari ini dalam masa tua kami Tuhan, tetapi sampai akhir kami terus dipimpin. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh Tuhan ucapan syukur kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Eko Tuhan bersama istri Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, jemaat yang dipimpinnya Tuhan. Dengan kasih daripadamu Tuhan. Kau terus memberkati, mengurapi Tuhan, memakai hamba-Mu ini Tuhan. Boleh menjadi berkat buat banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan. Yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Wow, saudara sangat diberkati. Amin. Sekali lagi makasih Pak Eko, Tuhan memberkati. Saya sangat diberkati dan saya percaya kita semua sangat-sangat diberkati. Boleh sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, terima kasih Om Eko buat firman Tuhan yang luar biasa. Dan mari Om Opom Tante sebelum kita memberikan persembahan, boleh dipersiapkan persembahannya. Kita berdoa sekali lagi ya Om Opom Tante. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman yang sudah turun di tengah-tengah kami. Biar kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam iman, dan terlebih Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami di sehari lepas sehari. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dibuat Tuhan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sambil persembahan. Sambil persembahan kita, apabila ada Oma Opam Tante yang mau scan QR di depan, bisa juga memberikan persembahan lewat scan QR yang ada di depan ya. Dan selanjutnya, untuk Kersel, nih Feli gak bosan-bosan buat ngajakin Oma Opam Tante ikut Kersel. Siapa nih Oma Opam Tante yang udah ikut Kersel? Boleh, kalau gak keberatan boleh tanya kanan kirinya udah ikut Kersel atau belum.
Di Kersel ngapain aja sih? Di Kersel itu kita nggak cuman dengerin firman doang ya, tapi bisa sharing satu dengan yang lain, saling nguatin, saling memberkati, juga ada makan-makannya juga, biasanya sih seperti itu ya. Next. Selanjutnya untuk ibadah minggu ini ada 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Yang jam 9 disertai dengan ibadah anak, jam 11 tidak disertai ibadah anak. Apabila oma, opam, tante yang belum memiliki gereja tetap, kami mengundang juga untuk bergereja, tertanam di gereja yang tetap ya, oma, opam, tante di hari Minggu nanti. Dan untuk ibadah senior blessing bulan Juni akan dilakukan pada tanggal 3. Tanggal berapa? 3 Juni ya. Kalau ada ibadah senior blessing berarti ada pedang, ada ayat emas ya. Ayat emasnya apa ya kira-kira ya? 1 pasal ya buat bulan depan mah ya. Tanggal 3 Juni ya, jam 10. Untuk tempat kemungkinan kita akan kembali ke lantai 4. Dan pedang roh untuk bulan depan, pendek ya. Pendek ya. Value dijanjikan kasih pendek ya. Nanti 2 bulan kemudian 1 pasal beneran. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan langsung. Apal bener gak? Udah apal ya? Langsung dites nih. Ya, jadi bulan depan ada di Roma 12 ayat 11. Kumpulin kuponnya, mau punya 1 aja, mau punya 2, mau punya 3, pokoknya kumpulin aja kuponnya ya. Yang punya 8 ya, saya udah pernah jelasin ya untuk kupon pedang roh ini. Coba baca bareng-bareng 1, 2, 3. Gampang, bilang kanan kirinya gampang. Ini mau udah langsung apal di luar kepala ya, serem banget ya di luar kepala ya. Next. Dan kita akan merayakan ulang tahun, adakah yang baru pertama kali banget hadir ke ibadah senior blessing? Apabila tidak keberatan, boleh angkat tangannya. Di sebelah kiri ada ya, sebelah depan juga ada. Boleh angkat tangannya sekali lagi karena kita mau kasih sesuatu. Sebentar ya, ditahan dulu, ditahan. Selamat datang Tante, boleh kasih tepuk tangan buat Tante Oma yang baru pertama kali datang ke ibadah senior. Di sebelah kiri, boleh angkat tangannya sekali lagi. Di depan sini. Di depan sini, Po. Dan kita akan merayakan di sebelah sini, Om. Om Aswin. Kita akan merayakan yang ulang tahun di bulan Mei ya. Di sebelah sini, Po. Ya, buat nama-nama yang ada di depan boleh langsung maju ke depan aja ya, tanpa Feli panggil atau mau dipanggil nih satu-satu. Yuk, yang ulang tahun di bulan Mei ada Tante Wibi, Tante Sheni, Tante Elsia, Tante Liana, Tante Maimuna, Tante Hendrayana itu cewek atau cowok ya? Om Anton, Tante Xiaoxian, Tante Inge, Ibu Nurmala, Tante Lucia Lau, Tante Lucy, Om Yong Yoklan, Tante Pauline, Tante Erna, Om Rudi, Tante Sinta, Ibu Hertin, boleh siap, boleh silakan maju. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy
happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi katakan, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang di bulan Mei ini berulang tahun. Tuhan, kami yakin, kami percaya kalau mereka ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh menjalani kehidupan ini terus menerus bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan sampai pada akhirnya. Mereka enggak pernah merasa sendiri, mereka enggak pernah merasa ditinggalkan, karena mereka ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memimpin di dalam kehidupannya. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan, dan biarlah Tuhan di masa usia yang lanjut mereka menjadi orang-orang yang terus berdampak, menjadi orang-orang teladan di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah komunitas mereka. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, kesehatan, kekuatan mengalir dalam nama Yesus. Kirabasyada ya rabataka rabadalabashi. Rabasyada ya rabasyanda ya. Kau enggak pernah sendiri. Kau enggak pernah sendiri. Tuhan menyertaimu. Terus andalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kekuatan mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat ulang tahun mereka hari ini Tuhan. Kami turut bersukacita Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Tias. Ya boleh, Tante boleh kembali. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang berulang tahun di bulan Mei. Wow. Baik, sama-sama saya mengundang jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik, amin. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik, Sangat baik. sangat baik. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Yang bersyukur angkat tanganmu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan, para senior-senior. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap para senior-senior untuk menyertai sampai akhir kehidupan.
Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi para senior-senior Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan terus dituntun oleh Tuhan, akan terus dipimpin oleh Tuhan, akan terus dipulihkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami para senior-senior. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih-Mu buat kami Tuhan. Sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami, Engkau menggendong kami, Engkau menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, karena itu saat ini para senior-senior membuka hatinya bagi Engkau Tuhan, bagi Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk masuk dan menguasai, dan biarlah Roh Kudus itu akan menguasai baik tubuh, jiwa, dan roh para senior, sehingga boleh menjadi berharga kehidupannya, boleh Tuhan dipulihkan di dalam setiap hubungan keluarga, dan boleh menjadi ahli waris Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pendeta Eko Roniono yang telah menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Engkau Tuhan memberkati terus hamba-Mu ini Tuhan, memberkati di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau terus tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan, kuasa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap dalam pelayanannya ada jiwa-jiwa yang dijangkau, yang dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Kau memberkati untuk keluarganya juga, untuk istri, anak-anak semuanya Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun Tuhan, mungkin ini ada masa-masa yang sulit yang harus kami hadapi, ada musim-musim yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, bangsa Indonesia boleh terus disertai oleh Tuhan. Bangsa Indonesia terus dikendalikan oleh Tuhan melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami yang Kau berkati Tuhan. Berkati untuk Presiden Prabowo, buat Gibran, semua yang duduk dalam jajaran pemerintahan. Engkau limpahi dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Engkau limpahi Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Semuanya mau berpegang kepada-Mu, kepada kebenaran-Mu Tuhan. Dan Kau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini boleh terus Tuhan dibangun, boleh terus menjadi Indonesia yang makmur, yang adil Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan juga saat ini ibadah ini, para senior-senior ini ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami pulang, kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami arahkan wajah kami kepada-Mu Tuhan, dan saat ini pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah-limpah. Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati apapun juga yang dikerjakan dan dilakukan. Semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan cinta kasih daripada Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai mulai sejak siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.